pertanyaan-pertanyaan ini itu tampaknya wajar keluar dari mulut istri setelah diselingkuhi suami. Nah, tapi ketika suami Bunda di sini sudah bilang bahwa dia itu berhenti selingkuh dan ingin taubat, ya pastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan ini tuh jangan sampai keluar dari mulut Bunda. Karena ya bisa menjadikan aura rumah tangga Bunda itu kembali negatif dan hati Bunda dengan suami ini jadi berjarak. Nah, bahkan Bun, di beberapa kasus suami malah jadi balik keselingkuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, saya yakin Bunda pastinya merasa plong dan bahagia ketika suami yang selama ini tega selingkuh tiba-tiba datang ke Bunda dan minta maaf atas semua perbuatannya selama ini. Tapi sebagai istri yang pernah terluka, saya bisa menduga bahwa di benak kita itu kadang muncul pertanyaan-pertanyaan was-was penuh keraguan. Dia itu beneran udah taubat nggak ya? Jangan-jangan dia masih menjalin hubungan diam-diam sama wanita itu. Banyak klien saya yang ikut bimbingan saya akhirnya menanyakan hal ini sama saya, Bun. Bunda Ayu, tolong dong dilihat aura suami saya, apakah sudah tulus taubatnya dan sudah benar-benar meninggalkan selingkuhannya? Dan keraguan ini tuh wajar dirasakan para istri penyintas perselingkuhan suami. Tapi saran saya, Bun, seragu apapun Bunda dengan suami, jangan sampai Bunda itu mengajukan beberapa pertanyaan ini ke suami. Nah, yang pertama nih, Bun, emang kamu udah beneran gak sama dia? Apa jangan-jangan kamu diam-diam masih jalin hubungan sama dia? Jangan pernah menanyakan ini ke suami, Bun. Sewas-was apapun perasaan Bunda, karena pertanyaan ini itu malah bisa merusak keharmonisan Bunda dengan suami. Karena bisa jadi suami yang tadinya tuh pengen serius taubat, akhirnya dia jadi ragu sama dirinya sendiri karena diragukan oleh pertanyaan-pertanyaan dari kita. Nah, yang namanya kemantapan taubat suami itu kan memang beda-beda ya, Bun. Ada yang komitmen taubatnya itu masih sebatas 50-50 ya. Ada yang 60%, ada yang 70%, ada juga yang sudah 100%. Kalau komitmennya ini sudah 100%, maka dia mungkin nggak akan terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Dia bisa menghadapi dengan tenang, ya, minta maaf, dan berusaha membantu kita sembuh dari trauma. Tapi Bun, kalau level komitmen taubatnya itu masih di level 70% ke bawah bagaimana? Ya ini ibarat orang muslim ya, tapi mu'alaf, Bun. Dia baru masuk pintu taubat dan masih banyak keraguan. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu jangan sampai keluar dari mulut kita. Ya, sama halnya nih, kalau ada orang non-muslim ya baru masuk Islam, kan nggak mungkin nih kita tanya, emang kamu beneran udah masuk Islam? Jangan-jangan kamu pura-pura masuk Islam biar bisa nikah sama orang Islam. Jangan-jangan kamu masih ke tempat ibadahmu yang lama ya? Ya kan nggak mungkin begitu ya, Bun. Nah, yang namanya orang baru taubat ya, dan orang mu'alaf itu justru perlu dipupuk keyakinannya agar dia itu nyaman berada di jalan yang benar. Nah, itulah kenapa mu'alaf itu termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Nah, tujuannya ya agar dia merasa keislamannya itu mendapatkan reward dan pengakuan. Begitu juga suami yang baru taubat selingkuh. Dia perlu kita sambut dengan keramah tamahan dan sambutan yang positif agar suami merasa dihargai taubatnya. Terus gimana dong Bunda Ayu kalau saya masih dicekam rasa was-was? Kan saya juga butuh diyakinkan. Oke, saya paham Bun, itu wajar sekali. Tapi ada caranya tersendiri. Nah, untuk mengatasi rasa was-was Bunda, maka Bunda bisa pegang tasbih Bunda di dada Bunda seperti ini. Nah, ini Bun, tasbih Karomah Ar-Rahman yang berkah energinya saya khususkan untuk menetralkan rasa was-was dan emosi negatif di hati Bunda, sekaligus membantu agar suami istiqomah dalam taubatnya. Nah, Bunda bisa pegang ya di dada Bunda seperti ini, lalu Bunda niat, aku berniat memanfaatkan berkah zikir dengan tasbih dari Bunda Ayu Puspita ini untuk menenangkan rasa was-wasku sambil mengistiqomahkan taubat suamiku. Nah, setelah itu silahkan Bunda bisa baca zikir Asma Ar-Rahman. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim,
Nah ini insya Allah Bun, dengan begitu Bunda bisa lebih tenang karena ada jaminan dari Allah untuk suami Bunda. Oke, kemudian yang kedua ya, pertanyaan berbahaya yang jangan sampai ditanyakan ke suami adalah, kamu udah ngapain aja sama dia? Udah jalan kemana aja? Pernah nginep bareng di mana sama dia? Pertanyaan-pertanyaan lain yang ada kaitannya dengan apapun yang pernah dilakukan suami dengan pelakor. Mengapa? Alasan yang pertama nih Bun, tidak ada perlunya Bunda mengetahui apa yang pernah dilakukan suami dengan si pelakor. Ya, itu tidak akan membuat Bunda dan suami itu malah makin harmonis. Yang ada justru bikin Bunda makin sakit hati, bikin suasana memanas lagi, dan membuat hubungan Bunda dan suami jadi malah renggang lagi. Oke, alasan yang kedua, ketika Bunda menanyakan hal semacam ini, maka suami justru akan merasa nggak nyaman. Dia merasa taubatnya itu tidak dihargai, tidak mendapatkan sambutan positif, dan semua usahanya untuk memperbaiki diri itu akan terasa kayak sia-sia. Seperti yang saya katakan tadi Bun, kalau niat taubatnya itu belum cukup kuat, maka dia akan rawan untuk kumat selingkuh lagi. Ya bukan karena niat selingkuh ya, tapi karena merasa tidak mendapatkan sambutan positif dari istrinya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga yang jangan sampai diucapkan istri adalah, waktu itu tuh apa sih yang ada di pikiran kamu Mas? Kamu kok bisa ya setega itu pas lagi selingkuh? Nah ini Bun, jangan sampai kata-kata yang semacam ini itu keluar dari mulut Bunda. Saya tahu Bun, pertanyaan ini keluar sebagai ungkapan hati yang terdalam dari seorang istri yang tersakiti. Itu wajar kalau Bunda punya pemikiran yang semacam itu. Tapi ya, ketika pertanyaan ini Bunda wujudkan dan lahirkan ke suami, sebagai laki-laki dia akan merasa dirinya itu dipertanyakan dan dijudge alias dihakimi. Daripada Bunda memberikan pertanyaan semacam ini, maka akan jauh lebih baik buat kita ya para istri untuk menutup semua lembaran lama dan membuka lembaran baru. Biar Bunda di sini lebih tenang dan punya sandaran secara lahiriah. Maka ya selain Bunda berikhtiar dengan wirid Asma Ar-Rahman yang saya ijazahkan, Bunda dan suami itu perlu buat kesepakatan tertulis yang sifatnya formal, legal, dan mengikat, yang berisi ancaman tertentu yang menimbulkan efek jera sehingga kedepannya di sini suami tidak mengulangi perselingkuhannya lagi. Nah insya Allah Bun, dengan begitu Bunda tidak perlu was-was lagi, dan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya meragukan tadi itu nggak perlu keluar. Selebihnya PR Bunda itu tinggal menjaga aura rumah tangga itu tetap positif, ya, menjaga agar Bunda dan suami di sini semakin sefrekuensi dan selaras secara spiritual. Ya misalnya dengan menjaga ibadah bersama-sama. Ya seperti klien-klien saya Bun, yang selalu mendawamkan zikir Asma Ar-Rahman menggunakan tasbih karomah Ar-Rahman dari saya. Nah untuk itu buat para sahabat Bunda yang ingin dibimbing secara lahir maupun spiritual mengatasi perselingkuhan suami atau masalah rumah tangga lainnya, silahkan Bunda bisa mendaftar langsung ya dengan cara klik link WhatsApp yang ada di bawah video ini. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.